Halo semuanya, kita ketemu kembali dalam pembelajaran kita, lanjutan pembelajaran fisika untuk kelas 11 MIA. Pada materi ini kita akan melihat konsep keseimbangan benda tegar. Ada dua nanti, keseimbangan partikel dan keseimbangan benda tegar. Baik, pada materi ini kita akan melihat nanti bagaimanakah dikatakan seimbang. Baik, benda dikatakan seimbang apabila tidak memiliki percepatan atau nilai A-nya bernilai 0. Ada dua kemungkinan itu terjadi. Kalau bendanya diam akan tetap diam, atau benda bergerak tetap bergerak dengan kecepatan yang tetap, atau itu kita sering kenal dengan hukum pertama Newton, bahwa sigma gaya yang bekerja itu sama dengan 0 pada sumbu X pada sumbu Y, dan kalau nanti kita analis juga pada sumbu Z juga bernilai 0. Itu dia yang dikatakan diam. Jadi diam itu seimbang. Boleh dia benda bergerak, boleh dia benda diam. Kalau dia bergerak, maka di sana kecepatannya harus tetap, tidak memiliki tidak mengalami percepatan, artinya tidak ada perubahan kecepatannya. Baik, di sini ada sebuah contoh saya buat. Pada gambar ini jelas ada digantung katanya beban 40 Newton dengan sudut yang tertera seperti ini. Kalaulah benda ini setimbang, kalaulah benda ini seimbang, maka berapa besar tegangan tali kedua penahannya? Itulah syarat dari benda ini. Baik, saya akan modifikasi dalam bentuk lain. Ini 60, ini 30. Jelas tadi dalam soal itu 40 dibuat ya, 40 Newton. Baik, perhatikan di sini udah saya buat garis titik horizontalnya, di horizontalnya. Maka dari sini bisa kita analisis. Kalau ini 60 derajat, ini 60, ini 30. 60 ini 60 berseberangan, itu dari pelajaran matematika kan. Berarti ini berapa? 30 karena ini nilainya 30 tadi. Baik, dalam analis ini ada dua cara untuk menentukan tegangan tali. Mana nanti yang lebih gampang menurut Anda, boleh Anda gunakan ya. Oke, cara yang pertama dengan analisis vektor yang kita pelajari waktu kelas 10. Oke, dia di gambar ini bahwa W1 itu W sama dengan 40 Newton. Di sini kita akan katakanlah theta 1. Theta 1 yang mana ini? Ini T1 kan? Di soal itu kan ini kita misalkan T1. Kalau T1 lah ini berarti theta 1 adalah sudut ini dibentuk oleh gaya ini terhadap sumbu X positif. Berarti mulai dari sini sampai kemari. Kalau ini 60 berarti ini 30. Kenapa? Ini kan siku. Berarti kalau ini 30 derajat, berarti ini kemari sama dengan 120. Itulah ini. Oke, ini T2. Berarti berapa terhadap sumbu X positif? 30. Ya, oke, kita misalkan W itu adalah theta 3. 270 dari sini kemari ya. Ini 270. Itu dia. Maka dari sini di gambar ini sudah kita buat semua tiga gayanya. T1, T2, T3. Theta 1 tadi 120, theta 2 30 derajat, theta 3 270 derajat. Maka kita masuk cari masing-masing komponennya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu X, T1X yang mana itu? Yang ini. Itu negatif ya. T1X kita pakai cos, T1 cos theta 1. Theta 1 di ini, T1 sama dengan cos 120 minus setengah. Minus setengah dikali T1 sama dengan minus T1 per 2. T2X. Ini T2X nya. Diuraikan namanya ya, seperti kita pelajari di kelas 10 itu. T2 dikali cos theta 2, T2 dikali cos 30 derajat. Ini 30 derajat, cos 30 setengah akar 3 dikali T2. W2, WX. Nah, WX ini. W ini tadi kan punya sudut sama dengan 270, berarti W dikali cos theta 3, W dikali cos 270, cos 270 sama dengan 0. Maka ini 0.
Tadi katanya untuk syarat setimbang itu adalah sigma F sama dengan 0, dijabarkan lagi sigma Fx sama dengan 0. Maka kita jumlahkanlah semua gayanya. Minus T1 per 2 ditambah 1/2 akar 3 T2 ditambah 0 harus sama dengan 0. Ini tanda negatif pindah kemari. Setengah akar 3 T2 sama dengan T1 per T2. Setengahnya coret atau duanya coret, tinggallah T2 dikali akar 3 sama dengan T1, atau dengan kata lain T1 sama dengan akar 3 dikali T2. Itu dari untuk sumbu X nya. Baik, bagaimana menganalisis pada sumbu Y nya? Saya pikir kita sudah paham. Untuk sumbu Y kita pakai sin, berarti T1Y, T2Y dan WY. T1 sin 120, setengah akar 3 dikali T1, ini dia. Sin dari 30 setengah, sin 270. Untuk T3 tadi kan ini minus 1, berarti minus W. Berarti kesimpulannya jumlah gaya yang bekerja pada sumbu Y sama dengan 0. Berarti dari sini apa kita katakan? Berarti dari sini setengah akar 3 T1 tambah setengah akar 3 T2 kurang W sama dengan 0. Ikut jumlahkan ini semua. Oke, setengah akar 3 T1 tambah setengah T2 sama dengan W. Ini positif, ini negatif pindah jadi positif. Kita substitusilah persamaan T1 yang kita dapatkan di awal tadi. Tadi kita kan dapatkan T1 sama dengan akar 3 dikali T2. Berarti setengah dikali akar 3 dikali T2 untuk nilai apa tadi itu? Nilai T1. Oke, tambah setengah T2 tetap. Oke, setengah akar 3 kali akar 3 akar 9. Akar 9 dapat 3 per 2. Oke, T2 setengah T2 sama dengan 40. 4 per 2 T2 sama dengan 40. 2 T2 sama dengan 40. T2 sama dengan 20 volt. Apa yang kita dapatkan? T2 sama dengan 20 volt. Kita substitusilah ke persamaan 1 atau 2 terserah. Oke, supaya gampang kita masukkan ke 1 saja. T2 sama dengan 20 ke T1 sama dengan akar 3 dikali T2. Berarti akar 3 dikali 20 sama dengan 20 akar 3 Newton. Kesimpulannya bahwa T1 sama dengan 20 akar 3 dan T2 sama dengan 20. Baik, cara kedua ini lebih gampang dengan cara analisis yang seperti ini. Baik, dari gambar ini perhatikan perbandingan rumus sinus namanya. Kalau kita kasih namanya ini T1, maka T1 nya bukan lagi tadi terhadap sumbu X, bukan, tetapi sudut yang ada di seberangnya, dimana dia tidak ikut membuat sudut itu. T1 seberangnya ini T1, T2 seberangnya T2. Kan untuk membuat T2 ini kan nggak terlibat T2 ini, atau W atau T3, T3 dia tidak juga terlibat membuat ini. Artinya di seberangnya ini dibentuk oleh dua garis atau dua gaya yang lain. Dengan T1 per sin θ1 harus sama dengan T2 per sin θ2, harus sama dengan T3 per sin θ3, di mana θ1 tambah θ2 tambah θ3 jumlahnya harus satu putaran sebesar 360 derajat. Bagaimana mengaplikasikannya itu pada soal kita ini? Nah, tadi di gambar itu kan seperti ini. Kalau kita lihat dari dasar-dasar ini tadi T1, ini T2, ini T3. Berarti θ1 yang ini T90 ditambah 30, mulai ini. 90 tambah 30. Lalu θ2 ini T60 ditambah 90, 150. Itulah ini. Lalu θ3 sama dengan 90. Itu yang mana? Yang ini. Ini 60, ini 30 berarti 60, ini 30 berarti 60 tambah 30 90. Inilah ini. Oke, kita sudah pindahkan gambarnya kemari. Berarti θ1 sama dengan 120, θ2 sama dengan 150, θ3 sama dengan 90 derajat.
masuk ke rumus. T1 per sin theta 1 sama dengan T2 per sin theta 2 sama dengan T3 per sin theta 3. Ini ada saya petakan. Kenapa? Karena yang diketahui ini W atau T3. Boleh kita pasangkan kemari, boleh juga langsung kemari. Saya pasangkan T2 per sin theta 2 sama dengan W per sin theta 3. Maka hasil yang kita dapatkan adalah W nya tadi 40, theta 3 nya tadi 90 derajat, T2 nya itu yang mau ditanya. Sin theta 2, sin dari 150 sama dengan setengah, 40 per 1, sin 90 kan 1, T2 per setengah, setengah dikali 2, 40 sama dengan 20 volt. Oke, 20 Newton. T1 per sin theta 1 sama dengan T2 per sin theta 2. Tadi kan T2 udah kita dapatkan. T1 per sin 120 setengah akar 3, 20 per sin 150 setengah. Maka kita kali silang lah. Ini setengahnya selesai, berarti 20 dikali akar 3. Maka hasil yang kita dapatkan tadi, yang T1 sama dengan 20 akar 3 dan T2 sama dengan 20, sama dengan apa yang kita dapatkan di cara pertama tadi. Bagaimana nanti yang lebih gampang menurut Anda boleh pakai sendiri. Baik, kita lihat untuk contoh yang kedua, masih pembahasan yang sama, tapi ini lebih menantang ini soalnya karena sudah melibatkan 3 titik. Tadi kita hanya 1 titik. Oke, dalam soal ini jelas saya pikir untuk gambar ini 30 derajat, T3, T2, T1 53 derajat, lalu sini ada beban yang digantungkan 600 Newton. Ini yang ditanya, ini ditanya semua. Baik, di sini langkah yang pertama kita lakukan adalah membuat titik-titik. Oke, dari gambar ini berarti sebenarnya gambar A ini, nah gambarnya seperti ini boleh. Gambar B ini titik B, T1, W, T2. Gambar C ini T3, W3 dan T2. T2 nya ini sama nanti besarnya ya, itu jadi estafetnya. Lalu begitu juga untuk T1 ini dan yang ini sama. Baik, pada titik A, sigma gaya yang bekerja sama dengan 0 pada sumbu apa? Pada sumbu Y untuk gambarnya, berarti T1 dikurang W sama dengan 0. Berarti T1 sama dengan W sama dengan 600, karena W nya tadi kan W1 600 yang ini soal dikasih tahu tadi. Baik, untuk titik B, kalaulah kita jadikan modal nanti T1 sama dengan 600 Newton, berarti T1 per sin 90 ini sudutnya, T2 per ini T2 sinnya adalah yang ini 90 tambah 53 maka 143. W2 sama dengan W2 per sin 127. Ikuti gambar ini ya. Kalau ini 53, berarti ini nanti adalah 37 tambah 20 90 127 ya. Baik, berarti ini yang sudah ada 600 per 1 sama dengan T2 per 0,6, berarti T2 sama dengan 0,6 dikali 600 360. Yang berikut ini T2 per 143 derajat, yang ini dikali W2 per 127 derajat karena T2 nya sudah ada 360 per 0,6 W2 per 0,8. Oke, coret-coret dapat nanti 360 dikali 0,8 dibagi 0,6 sama dengan 480 Newton. Oke, kita sudah dapatkan 3 buah gaya T1, T2 dan W2. Kita berangkat ke titik C ini. Berarti titik C nanti yang berlaku adalah T2 per sin 150 derajat, T3 per sin 90 dan W3 per sin 120. Itu yang kita dapatkan. Oke, untuk mempermudahnya gambarnya sudah ada lagi di sini. Oke, T2
per sin 150, T3 per 90, W3 120. Berarti T2 per sin 150 sama dengan T3 per sin 90, 150 sinnya setengah 91. Berarti naik ke atas, berarti setengah 360 dibagi setengah sama dengan 720. Kita lanjut kembali yang ini T2 dan W3. Boleh ini kita pasangkan ya, boleh juga ke belakang seperti ini. Berarti T2 per sin 150 sama dengan W3 per setengah akar 3 sama dengan setengahnya habis, tinggallah 360 dikali akar 3. Lalu bagaimana untuk keseimbangan benda tegar? Keseimbangan statis pada benda tegar didefinisikan sebagai benda seimbang secara translasi dan rotasi. Kalau tadi kita hanya melihat pada proses partikel itu, dia hanya seimbang secara translasi, belum ikut rotasinya. Baik, di sini ada saya buat NB gambar halaman 24 dicatat. Nah, di sana ada gambar-gambar yang menunjukkan bahwa dia mengalami seimbang secara translasi dan rotasi. Salah satunya saya ambil gambarnya ini, modifikasinya. Kita akan coba menurunkan persamaan-persamaan yang ada atau gaya-gaya yang berada pada gambar itu. Di sini ada sebuah batang disandarkan pada dinding dengan ketentuan bahwa di sini kasar dan di titik B juga kasar. Batang memiliki gaya berat W dan memiliki panjang sebesar L, membentuk sudut theta terhadap dinding. Oke, kalau misalkan kita diajak menganalisis menjumlahkan gaya yang bekerja pada sumbu X dan Y untuk bernilai 0 pada gerak translasi, mari kita lihat. Maka ini bersentuhan akan punya gaya normal namanya NB, gaya gesek namanya besar FB. Gaya normal karena bersentuhan A terhadap batang ini anak NA. Oke, yang lain gaya-gayanya ini gaya gesek sebesar FA. Jumlah gaya yang bekerja pada sumbu X sama dengan 0. Kalau kita lihat di gambar ini ada dua gaya yang bekerja pada sumbu X, yakni 1, 2. NB dikurang FA itu sama dengan 0, berarti NB sama dengan FA. Lanjut. Pada sumbu Y ada 3 buah gaya, 1, 2, 3. Berarti dari sana NA ditambah FB dikurang W sama dengan 0, berarti NA tambah FB sama dengan W. Itulah yang bisa kita lihat dari gerak translasi untuk sumbu X dan sumbu Y. Lalu bagaimana dengan rotasi? Jadi seperti yang kita pahami sebelumnya bahwa torsi itu adalah gaya dikalikan dengan lengan. Di sini ada berapa gaya di gambar ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kalaulah porosnya poros A, maka FA itu adalah FA ya, karena dia datang dari poros dan menuju poros, lengannya sama dengan 0. NB, NA ya, NA di poros juga dia punya lengan sama dengan 0. Kalau kita lihat W ini kan dia W itu kita ambil dari pusat masanya, inilah gayanya. Udah untuk gaya W, maka yang menjadi lengannya yang mana? Perpanjangan gaya ini yang siku terhadap poros, berarti ini. Berarti di samping theta kita pakai cos. Cos theta sama dengan L W. Lengan si W yang ini. Cos sama dengan ini LW nya per sisi miring. Sisi miringnya ini. Ini kemari L. Ini kemari adalah setengah L karena diambil dari pusat massa setengah dari panjang batang itu. Maka panjang miringnya adalah L, maka LW sama dengan setengah L cos theta. Nah, itu dia prosesnya. Sama nanti dengan untuk yang ini. NB, ini NB nya. Oke. Kalau kita panjangkan nanti NB ini, dimana siku terhadap poros, berarti ini kemari. Panjangnya ini sama dengan apa? Kalau ini theta, berarti panjangnya ini kita pakai sin. Sin theta ini sama dengan
sisi di hadapan ini adalah lengan daripada si B per sisi miring ini. Saya ulang ya, sin daripada theta ini kan ini NA nya dipanjangkan, yang siku ke poros kan ini, berarti sebenarnya panjang yang inilah lengan si NB. Apa panjangnya ini? Berapa panjangnya ini? Dari theta ini kita bisa lihat sin daripada theta sama dengan lengan daripada si NB per sisi miring. Ini si miringnya Pak L. Ini panjang batang seluruhnya. Oke, FB ini kita panjangkan F nya. Siku terhadap poros di mana ini? Berarti kita pakai cos theta sama dengan sisi yang ada di sampingnya, itulah lengan daripada ini per sisi miring. Miringnya karena F itu ada di ujung ini, maka miringnya adalah L, panjang batang. Itulah ini. Berarti kalau kita jumlahkan jumlah torsi yang bekerja sama dengan 0, gaya dikalikan lengan, FA dikali 0, NA dikali 0, karena lengan tadi mereka 20. Berarti W dikali lengan tadi W itu sama dengan setengah L cos theta. Oke, ini kenapa positif dan ada yang kurang, ini ada yang negatif? Caranya seperti ini. Kalau inilah poros, maka ini akan berputar secara putaran jarum jam. Ini berlawanan, ini berlawanan. Sesuai dengan cara-cara yang kita buat kemarin ketika kita belajar momen gaya. Maka karena berlawanan putaran jarum jam, NB kurang NB L sin theta, ini maksudnya ya, dikurang F B L cos theta, karena berlawan putaran jarum jam nanti torsinya. Oke, ini tetap tinggal di sini. Dua besaran ini pindah ke sana, ke sebelah kanan. LNB sin theta tambah LNL FB cos theta. L nya dikeluarkan dari persamaan sebelah kanan, maka bisa dicoret. Maka W cos theta per 2 sama dengan NB sin theta ditambah FB cos theta. Maka pindahkan duanya ke sebelah kanan, maka W cos theta sama dengan 2 buka kurung NB kali sin theta tambah FB dikali cos theta. Ini bersamaan yang terbentuk. Baik, untuk contoh perhitungannya ya, sini akan saya buat satu contoh. Ini lebih simpel lagi karena sudah kita turunkan. Di B, misalkan B nya licin, tadi kan contoh kita turunkan tadi kasar, berarti yang ini B nya licin. Ini, maka dari sini untuk fx nya tetap tidak berubah, sama NB sama dengan FA. Y nya lah, tadi kan di sini NA tambah FB sama dengan W, cuman karena licin kan FB nya sama dengan 0, maka di sini jadi menjadi NA tambah FB kurang W sama dengan 0, berarti NA sama dengan W. Baru untuk gerak rotasinya, ini rumus ini tetap kita pakai, cuman FB nya buat 0, FB nya 0 ya. Maka yang kita dapatkan adalah W cos theta sama dengan 2 dikali NB sin theta. Inilah dia, karena FB nya 0, maka W cos theta sama dengan 2 dikali FA. Oh, kenapa FA? Karena nilai NB sama dengan FA sin theta. W cos theta sama dengan apa rumus FA? FA itu kan gaya gesek itu mu dikali NA. Oke, NA sama dengan apa tadi? W. Berarti W cos theta sama dengan 2 dikali mu sin theta. Oke, maka mu yang ditanya, koefisien gesek kan sebenarnya tanyakan di sini. Mu sama dengan cos theta per 2 sin theta. Turunkan cosnya ke bawah, maka 1 per 2 dikali sin theta per cos theta. Sin per cos sama dengan tangen, berarti 1 per 2 tangen theta. Maka untuk soal ini tinggal kita pasangkan saja. Mu sama dengan 1 per 2 tangen theta, berarti 1 per 2 dikali sin 53 per cos 53.
sin 53 4/5, cos 53 3/5. 5 nya habis, 3 nya naik ke atas, jadi 2 dikali 4 di bawah, 3/8. Itulah besar koefisien gesekan agar bendanya tidak tergelincir. Oke, syarat dia dalam keadaan setimbang. Kalau sudah tergelincir berarti nggak setimbang lagi dia, tetap dia dalam keadaan diam tadi ceritanya. Oke, itu dia untuk contoh ini. Bentuk contoh lain juga yang sering dibahas seperti inilah dia contohnya. Dalam keadaan setimbang, misalkan di sini ada 4 buah titik A, B, C, D jelas. Lalu di sana ada batang yang diikatkan pada seutas tali. Di batang itu juga ada digantungkan beban. Oke. Di sini sudah saya bentuk gambarnya. Saya pikir untuk keterangan soalnya bisa kita baca. Batang itu beratnya 80, beban itu 40 Newton. Tangen theta sama dengan 4/3, maka sinnya menjadi 4/5, cosnya 3/5, G nya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan berapa besar tegangan tali, berapakah besar gaya gesek yang terjadi pada dinding terhadap batang ini. Oke, kita uraikan gaya-gaya yang bekerja. Ada di sini Tx, ada Ty. Untuk theta ada nilainya tadi, ini tetanya ya. Oke, saya pikir untuk gambarnya jelas ya. Hanya saya pindahkan kemari saja, tinggal menguraikan T. Ini kan tegangan tali. Ini Ty nya, ini Tx nya. Baik, kesetimbangan rotasi syaratnya apa? Jumlah torsi yang sama, jumlah torsi di titik A sama dengan 0 karena porosnya adalah titik A, supaya setimbang dia. Maka F gaya gesek ini poros Pak, karena dia datang dari poros maka lengannya 0. Juga apa yang dialami dengan gaya normal, gaya normalnya lengannya 0. Coba kita perhatikan beban, gaya beban, ini bebannya dikalikan lengannya. Tadi katanya di soal itu beban itu berada di antara AC. AC itu seperempat dari panjang batang, berarti 1 meter. 1 meter lagi. Ini kan sudah siku nih. Oke, ini panjang batangnya adalah AB. Sudah. Maka ketika panjang batang sama dengan AB, maka beban itu ke batang itu kan titik pusat masanya ada di tengah-tengah, berarti sejauh 2 meter. Ini 4, berarti tengah-tengahnya 2 meter. Berarti kesimpulannya, oke, di sini saya tuliskan Tx dikalikan 0. Ini kan gaya juga. Dia menuju poros, torsinya 0. Dikurang. Ini ketika tadi kita tarik ini kemari akan berputar putaran jarum jam, ini poros. Untuk Ty tidak, dia akan berlawan putaran jarum jam, maka dibuat dia negatif. Negatif Ty dikali LTY. Lihatlah lengan Ty, ini sudah siku. Lengan dari sini terhadap ini, itulah lengannya. Berapa lengannya? Itu adalah 4. Oke, saya rasa sudah jelas. Tadi lengan beban 1, lengan batang 2. Ini saya pindahkan dia karena negatif ya, kita pindahkan ke kanan. 4 dikali 4 nya dari mana? Ini Ty dan ini lengannya. Oke, Y itu kan pakai sin, T sin theta. Maka 40 tambah 160 sama dengan 4 dikali T sin theta. Sin theta tadi 4/5. Oke, 200 sama dengan 16/5. T 200 kali 5 per 16, 62,5 Newton. Lalu bagaimana untuk menentukan besar gaya geseknya? Besar gaya gesek itu cukup kita sebenarnya hitung dari gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Di gambar ini ada berapa gaya pada sumbu Y? Satu, 2, 3, dan 4. Oke, positif Ty ditambah dengan F dikurang W beban dikurang W batang.
Jadi ada 4 gaya pada sumbu Y. Tinggal masukkan saja teman-teman. Berarti TY sama dengan F dikurang WB dikurang W batang sama dengan 0. Berarti F sama dengan, ini pindah kanan positif, ini juga pindah kanan positif, dikurang T sin theta. 40 ditambah 2 tambah 80 sama dengan T nya tadi kan 62,5. 62,5 itu kan sama dengan 125 per 2. Tadi sini 4 per 5. Oke, ini kemari 500 dibagi 10 50. Ini 40 tambah 80 120 dikurang 50 sama dengan 70. Demikian pembelajaran kita untuk keseimbangan benda tegar. Maka kita akan ketemu lagi dalam video berikut dalam keadaan sehat. Terima kasih, sampai jumpa.